Selamat datang di Asia in Channel, channel yang mengajak kamu jalan-jalan mengenal kota-kota di seluruh Asia. Di episode kali ini, kita mulai dari Indonesia, tepatnya ibu kota negara Jakarta. Dari pelabuhan tua bernama Sunda Kelapa hingga jadi kota metropolitan modern, Jakarta menyimpan banyak cerita menarik. Yuk kita telusuri bersama perjalanan panjang Jakarta, jantungnya Indonesia. Sunda Kelapa, gerbang Nusantara. Ratusan tahun lalu, jauh sebelum Jakarta berdiri seperti sekarang, daerah ini dikenal sebagai Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan penting milik Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang terletak di muara Sungai Ciliwung. Karena letaknya yang strategis, Sunda Kelapa menjadi tempat pertemuan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan suasana pelabuhan pada abad ke-12. Kapal-kapal layar besar dari Cina membawa keramik dan sutra. Kapal dari India membawa kain dan rempah. Pedagang Arab datang dengan barang-barang mewahnya. Sementara orang-orang Portugis mulai datang mencari cengkeh dan pala. Suasana riuh pasar, bau rempah yang semerbak, dan bahasa asing yang terdengar di mana-mana. Semua itu membuat Sunda Kelapa dikenal sebagai salah satu pelabuhan emas di Nusantara. Jayakarta, kemenangan yang sempurna. Namun, situasi politik pada abad ke-16 membuat pelabuhan ini jadi rebutan. Portugis berusaha membangun benteng di Sunda Kelapa untuk menguasai jalur perdagangan. Hal ini membuat Kerajaan Demak tidak tinggal diam. Pada tahun 1527, pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathaillah menyerang Portugis dan sekutunya. Pertempuran sengit terjadi di pelabuhan. Akhirnya, Fathaillah berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan sempurna. Tanggal kemenangan itu hingga kini diperingati sebagai hari lahir Jakarta. Batavia, kota kolonial Belanda. Namun, kejayaan Jayakarta tidak berlangsung lama. Tahun 1619, Belanda melalui VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen menyerang dan menghancurkan Jayakarta. Di atas puing-puing kota inilah mereka membangun sebuah kota baru bernama Batavia. Batavia dirancang menyerupai kota-kota di Eropa. Dengan jalan lurus, kanal-kanal seperti di Amsterdam, benteng kokoh, dan gedung-gedung besar, kota ini menjadi pusat perdagangan Belanda di Asia, terutama rempah-rempah. Tapi, kemegahan Batavia hanya dirasakan oleh orang Belanda dan kalangan elit. Bagi rakyat pribumi, Batavia adalah kota penuh penderitaan, pajak tinggi, kerja paksa, dan senjangan sosial begitu terasa. Batavia yang disebut Belanda sebagai permata Asia juga menjadi tempat penuh duka. Masa peralihan Batavia menjadi Jakarta, serta Jakarta dan kemerdekaan Indonesia. Memasuki abad ke-20, Batavia semakin berkembang. Tram listrik mulai beroperasi, sekolah modern dibuka, dan pergerakan rakyat Indonesia mulai bangkit. Tapi penjajahan Belanda tetap menindas. Hingga akhirnya pada tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Untuk menghapus pengaruh Belanda, Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta Kota Istimewa. Sejak saat itu, nama Jakarta mulai digunakan secara luas dan terus bertahan sampai sekarang. Di kota inilah momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia terjadi. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Rakyat tumpah ruah, semangat kemerdekaan berkorbar, dan Jakarta pun resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dari kota ini pula, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dijalankan, melawan agresi militer Belanda yang ingin kembali berkuasa.
Jakarta era pembangunan Soekarno. Setelah Indonesia merdeka, Jakarta dipoles menjadi wajah bangsa. Presiden Soekarno ingin Jakarta mencerminkan kemandirian dan kebanggaan rakyat Indonesia. Di era 1960-an, proyek-proyek besar dikerjakan. Monumen Nasional atau Monas dibangun sebagai simbol perjuangan. Stadion Gelora Bung Karno atau GBK berdiri megah untuk Asian Games 1962. Hotel Indonesia dan Bundaran HI jadi tanda modernitas. Semua pembangunan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia, inilah Indonesia yang merdeka dengan ibu kotanya yang modern. Jakarta tumbuh menjadi megapolitan. Seiringnya waktu, Jakarta tumbuh sangat pesat. Gedung pencakar langit bermunculan, jalan-jalan baru dibangun, dan ekonomi berkembang pesat. Jakarta menjadi pusat bisnis, politik, dan budaya Indonesia. Namun, pertumbuhan pesat itu juga membawa tantangan besar. Jakarta menghadapi masalah klasik, banjir yang datang setiap musim hujan, kemacetan parah, udara yang semakin tercemar, dan padatnya penduduk. Meski begitu, Jakarta tetap jadi magnet bagi orang dari seluruh Indonesia, karena disinilah peluang dan mimpi sering kali dikejar. Jakarta dan masa depan. Tahun 2019, pemerintah mengumumkan rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, yaitu Nusantara. Meski nantinya status ibu kota berpindah, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi terbesar di Indonesia, bahkan salah satu kota metropolitan terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Tapi kita belum tahu karena sepertinya IKN mangkrak yang 2025 ini. Di masa pemerintahan yang sekarang sepertinya tidak dilanjutkan. Ya, bagaimana lagi? Jakarta apakah akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia selamanya atau akan berpindah ke IKN di Kalimantan Timur, yaitu Nusantara? Tidak ada yang tahu masa depannya. Dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta modern, kota ini telah melampaui ratusan tahun sejarah. Penuh suka dan duka, Jakarta bukan hanya sebuah kota, tapi juga saksi perjalanan bangsa Indonesia ini. Itulah cerita singkat Jakarta, kota dengan sejuta wajah, sejuta tantangan, dan sejuta cerita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.